jalan-jalan ke rumah Pak Camat, ke rumah Pak Lurah, hari lain. Saudara-saudari, selamat hari Jumat. Kita berjumpa via online. Semoga pantun saya masuk ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada hari ini Yehezkiel menyampaikan pesan dari Allah kepada umat Israel. Bunyinya demikian. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Saudara-saudari, pesan yang disampaikan oleh Allah melalui Yehezkiel ini merupakan pesan yang sangat konkret sekali. Tidak hanya bagi orang-orang Israel saja pada zaman itu, tetapi juga bagi kita yang berada dan juga hidup di zaman sekarang. Pada hari ini, Allah melalui Yehezkiel mengundang kita untuk bertobat dan juga mendapatkan keselamatan yang dari Allah. Sejatinya, Allah telah menganugerahkan rahmat keselamatan dan juga menganugerahkan rahmat penyertaan sejak masa penciptaan dalam kitab Kejadian. Namun, relasi cinta yang di antara manusia dan juga Allah melalui rahmat-rahmat yang diberikan oleh Allah tadi itu terputus. Karena apa? Karena kita manusia memilih untuk berdosa. Kenapa saya memilih untuk kata-kata memilih? Karena ketika kita berdosa, itu artinya bahwa kita dengan sadar untuk memilih, untuk mengambil produk dosa dari si jahat untuk kita gunakan, untuk kita lakukan. Analoginya seperti kita berada di pasar. Para penjual hanya menjajakan dagangannya, menawarkan dagangannya, dan kita sebagai pembeli memilih-milih, memilah-milah, mengambil dan juga mengenakan barang tersebut. Begitu pula dengan dosa. Si jahat, si setan hanya menawarkan produk dosa itu, dan kita dengan sadar memilih mengambil dosa itu dan juga melakukan dosa itu. Inilah yang juga menjadi sorotan bahwa dosa mengakibatkan adanya jurang yang begitu dalam, adanya jarak yang begitu jauh antara Allah dan juga manusia, sehingga relasi penuh cinta tadi itu terputus. Keterputusan relasi tersebut dapat diperbaiki, dapat lagi disambung dengan cara bertobat. Franciscus de Sales, salah satu pelindung kongregasi SCY, mengatakan, Allah sangat menghargai pertobatan, sehingga sekecil apapun manusia bertobat, walaupun itu kendati itu dosanya sangat besar, tetapi kita bertobat dengan tulus, maka Allah sangat menghargai dan Allah melupakan segala jenis dosa yang ada di dunia. Pertobatan yang murni menjadi syarat agar kita dapat diselamatkan. Sebagai seorang Kristiani, bertobat atau pertobatan adalah sesuatu yang istimewa dan juga penting, juga kita butuhkan dalam kehidupan ini. Karena kita butuhkan, maka Allah melalui gereja memberi privilege kepada kita, kepada umat Katolik, untuk mengakui dosa-dosa kita dan juga bertobat dalam sakramen tobat. Sakramen tobat adalah salah satu sakramen yang bisa kita terima lebih dari satu kali. Nah, ini kenapa? Kenapa kok bisa diterima lebih dari satu kali? Karena manusia butuh, karena kita butuh. Butuh untuk apa? Butuh untuk bertobat dari dosa-dosa yang selalu kita lakukan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita masih memiliki semangat untuk mengaku dosa, ketika kita masih memiliki panggilan untuk mengaku dosa, ketergerakan untuk mengaku dosa, itu merupakan gejala yang sangat positif. Itu merupakan gejala yang sangat baik untuk kita memulai hidup baru dengan bertobat. Saudara-saudari, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan tantangan, terlebih juga tuntutan bagi kita agar kita memiliki iman yang berkualitas. Yesus dalam
Injil Matius bab 5 ayat 20 mengatakan demikian. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini yang dikatakan oleh Yesus pada hari ini. Kita diundang untuk memiliki iman yang berkualitas, tidak hanya iman yang ecek-ecek. Ketika kita tidak mau untuk mengusahakan memiliki iman yang berkualitas, maka kita hanya hidup dalam agama, tidak hidup dengan beragama. Yesus menawarkan satu hal yang saya rasa sangat penting dan juga kita butuhkan dalam kehidupan kita di zaman sekarang, yaitu rekonsiliasi. Rekonsiliasi atau berdamai dengan orang lain sangat erat hubungannya dengan pertobatan. Dalam sabdanya yang dikatakan oleh Yesus pada hari ini, di ayat yang lain, Yesus mengundang kita agar kita melakukan rekonsiliasi atau kita menghubungkan lagi, membangun lagi relasi kita dengan orang lain sebelum kita melakukan ibadat. Ini bukan hendak meletakkan ibadat di nomor sekian, tetapi Yesus mengundang kita agar kita melakukan ibadat dengan kekudusan, dengan hati yang suci. Mengampuni orang lain dan juga meminta maaf adalah tindakan kedewasaan dan juga adalah hal yang sangat penting dan bijak. Karena apa? Dengan kita memaafkan dan juga kita meminta maaf, itu artinya bahwa kita sudah mengenali diri kita sendiri dan juga kita sudah tahu mana yang baik dan juga mana yang tidak baik untuk dilakukan. Saudara-saudari, semoga di masa Prapaskah ini menjadi waktu yang sangat istimewa bagi kita. Untuk apa? Untuk membangun relasi dengan Allah dan juga dengan orang-orang di sekitar kita. Ingat bahwa relasi antara manusia dan juga Allah dapat diperbaiki dengan kita menanggapi karya keselamatan Allah itu dengan pertobatan. Semoga kita semua dimampukan untuk mengakui dosa-dosa kita, menyesali dosa-dosa kita, dan juga menghidupi sikap yang suci untuk tidak lagi melakukan dosa itu lagi. Minum kopi bareng salsa, bareng Bang Nathan ke rumah pendeta. Mari kita mengaku dosa, rahmat keselamatan ada pada kita.